Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasim Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Mohon izin, pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ada 3 capaian dalam modul 3.1 ini, dan setelah mempelajari modul ini, diharapkan calon guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral. Yang kedua, JGP dapat menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, calon guru penggerak bersikap reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Pada abad ke-21, di mana masyarakat semakin menjadi beragam secara demografi, maka pendidik akan lebih baik lagi perlu mengembangkan, membina, dan memimpin sekolah yang toleran dan demokratis. Meyakini bahwa melalui pembelajaran tentang etika, pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan akan lebih siap dalam mengenali, refleksi, serta menghargai keberagaman. Pada modul 3.1 ini, calon guru penggerak diminta menggali dan mengidentifikasi bagaimana proses pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan pada saat menghadapi dilema etika atau bujukan moral yang ada di 2 sekolah. Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala SMA PGRI Kedamaian, Ibu Ani Juliati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dan yang kedua, wawancara kami bersama Kepala SMKN 1 Sidoarjo, Bapak Dr. Randes Suyono, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah berkat doa Kak Kasim, saya kondisi sehat walafiat. Bapak ngapunten, saya minta waktunya sebentar untuk bagian dari program guru penggerak. Ini adalah mengidentifikasi bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan di sekolah SMKN 1 Sidoarjo. Ngapunten, ini ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan kepada Suyono selaku Kepala SMKN 1 Sidoarjo. Yang pertama, bagaimana ketika di sekolah SMKN 1 Sidoarjo ini ada kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke. Ya, sebelum mengambil satu keputusan, tentunya kami bersama tim itu mencari masukan, informasi yang lengkap dari semua, baik itu dari keluarganya, dari komunitas lingkungannya, kemudian dari beberapa lembaga barangkali yang memang terlibat di dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Pak. Ini untuk yang kedua, yakni ketika ada 2 kasus yang sama-sama ini bertentangan, berlawanan di dalam dilema etika, ada yang kepentingan individu atau kepentingan bersama-sama.
Dan apakah untuk pengambilan keputusannya itu sama-sama ini, terutama yang kasus-kasus di mana ada bagaimana menyikapinya. Tentunya dari informasi yang masuk dari segala macam elemen, ini kita menganalisis ya permasalahan tentang dilema etika ini. Pasti ini ada pro dan kontra, apalagi kalau ada penyelesaian yang memang sama-sama kepentingan untuk anak ya. Nah, ini dari segala macam informasi ini kemudian kita analisis bersama tim ya. Ada tim kita, ada dari tim ketertiban, dan juga mungkin dari Bapak Ibu guru yang memang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada peserta didik. Bahkan juga melibatkan beberapa lembaga di luar sana yang memang kalau peristiwa ini berhubungan dengan lembaga, misalkan perlindungan perempuan dan anak, atau lembaga permasyarakatan anak, atau juga terhadap dengan dinas pendidikan dan lembaga-lembaga lain. Terima kasih Pak Yono. Ini berkenaan dengan betul ketika ada dinamika, apakah ada tantangan ketika pengambilan keputusan yang sudah disepakati dan kasus-kasus ini termasuk kasus dilema etika? Oke, iya. Setiap kita mengambil suatu keputusan melalui langkah-langkah yang sudah dilakukan, pasti di sini ada pro dan kontra dari beberapa pihak, dan masing-masing ini memiliki alasan yang kuat. Masing-masing ini juga untuk kepentingan kebaikan. Maka di sini harus mengambil suatu langkah yang sama-sama tidak ada yang dikorbankan. Ada kepentingan dari lembaga pendidikan, juga kepentingan anak bersama keluarganya. Maka kedua-duanya ini harus dipikirkan, juga memikirkan bagaimana peraturan atau regulasi yang ada. Oke, terima kasih Pak Yono. Ini ngapunten sekali lagi, jadi kalau ada kasus tadi yang dilema etika ini melibatkan berbagai banyak pihak. Mohon maaf, apakah ketika dalam prosedur penyelesaiannya itu kita jadwalkan secara rutin atau diselesaikan secara langsung? Iya, setiap ada peristiwa kita lihat memang kasusnya ya. Kalau memang peristiwa itu terjadi di lingkungan kita sendiri, memang harus segera kita selesaikan dengan cepat dan tepat tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Tetapi kalau permasalahan ini ternyata sudah melibatkan dengan pihak luar, lembaga-lembaga yang lain, misalkan perlindungan anak, atau dengan LSM, atau dengan lembaga permasyarakatan, maka ini perlu adanya suatu jadwal khusus berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Karena memang keterlibatan ini penting. Setiap lembaga memiliki aturan yang mungkin berbeda, sehingga dari aturan-peraturan ini harus kita akomodasi semua agar memang keputusan kita ambil itu tepat, efektif, dan efisien. Oke, terima kasih Pak. Ini yang mungkin di poin berikutnya. Jadi faktor-faktor atau pendukung apa yang biasanya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan berbasis kebijakan? Oke ya. Setiap keputusan itu harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, regulasi-regulasi yang ada. Karena kita itu adalah lembaga pendidikan, maka masa depan anak itu juga harus menjadi perhatian. Kondisi keluarga, ada anak yang memang bermasalah, ternyata anak ini memang peristiwa ini berasal dari efek permasalahan yang ada di keluarga.
Dan ini juga harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pada Pak Yolang, ngapunten, ini mungkin dari pertanyaan terakhir ini modul 2 mobil 1 terkait. Nah, kira-kira harapan atau pembelajaran apa yang Pak bisa disampaikan ke kami untuk langkah yang efektif dalam mengambil keputusan mengoperasi kebajikan ketika di pendidikan seperti itu ya. Kembali lagi bahwa kita ini SMK Negeri 1 Durjo adalah suatu lembaga pendidikan yang memang di sini tempat berkumpulnya anak bangsa, di mana orang tua menitipkan anak-anaknya di sini untuk dididik, untuk dilatih, untuk diberikan pengetahuan, dan terpenting lagi adalah untuk pembentukan karakter. Dengan harapan saya yakin setiap orang tua itu menaruh anaknya di sini itu agar masa depannya lebih cerah dan terjamin. Maka di dalam mengambil suatu keputusan, kalau jika nanti ada permasalahan yang terjadi pada anak, maka yang perlu menjadi perhatian adalah masa depan anak ini tetap terjamin. Jadi itu yang menjadi inti dari dalam mengambil suatu keputusan. Oke Bapak, terima kasih telah bersedia untuk kita identifikasi bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis kebajikan ketika ada dilema etika yang di sekolah SMKN 1 Durjo. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga dengan program Guru Penggerak ini akan menambah peningkatan pelayanan kita terhadap peserta didik. Terima kasih. Selamat. Dari hasil wawancara tersebut bersama kedua kepala sekolah dapat dianalisa untuk refleksi dan disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis pada peduli. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan harus ada proses dan prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur secara efektif hasil pengambilan keputusan tersebut, baik dilihat dari faktor resiko atau dampaknya dengan memperhatikan paradigma dilema etika. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, dan berdasarkan prinsip berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli kepada peserta didik. Kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan dari lingkup terdekat saya, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi dan mengujinya, menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana yang berpihak kepada murid. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.